Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana kelompok kami dalam pemilihan desain kemasan produk keripik ubi ungu dengan menggunakan metode Quality Function Deployment atau yang biasa disingkat QFD. Jadi, di sini perkenalkan, saya Grey Vijita Palengka. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rahda Bagus Satria, yang kedua ada Emilia Michelle Sarah, yang ketiga ada Niko Andri Purba, dan yang terakhir ada Bungaran Barasa. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Negara Indonesia disebut dengan negara agraris. Hasil pertanian di Indonesia sangat banyak. Salah satu hasil pertanian di Indonesia yang sangat melimpah adalah umbi-umbian. Ubi jalar atau ketela rambat merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang sangat terkenal di Indonesia. Dalam mendistribusikan hasil produk ubi ungu tersebut, pertanyaan yang sering muncul ialah bagaimana cara mendistribusikannya kepada konsumen, pengemasan apa yang layak digunakan, pengemasan apa yang menarik digunakan, dan pengemasan apa yang kuat agar saat proses pendistribusian produk yang di dalam kemasan itu tidak rusak. Di sini kami akan membahas hal tersebut. Selanjutnya adalah bagian pengumpulan data. Dalam memperoleh data terkait keinginan konsumen terhadap kemasan produk keripik ubi ungu yang akan dibuat, maka dilakukan penyebaran kuesioner ke konsumen, yaitu sebanyak 40 responden yang berisi beberapa pertanyaan tentang karakteristik kemasan yang lebih menarik minat konsumen dan memberikan pertanyaan yang sama dengan customer requirement terhadap dua produk kompetitor untuk mengetahui kemasan performa dari kemasan kompetitor tersebut. Hasil rekapitulasi dari kuesioner bagian customer requirement dapat dilihat pada tabel 3.1. Selanjutnya, hasil kuesioner performa produk kompetitor dapat dilihat pada tabel 3.2. Selanjutnya, pengolahan data. Data yang didapatkan dari hasil kuesioner kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode QFD. Yang pertama, kuesioner Customer Requirement. Pada kuesioner pertama dilakukan perhitungan importance rating pada masing-masing atribut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Importance rating sama dengan sigma total responden pada skala I dikali nilai skala I dibagi total responden, dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Dan pada atribut yang memiliki nilai importance rating lebih besar sama dengan 3 akan diprioritaskan. Selanjutnya, kuesioner performa kompetitor. Pada kuesioner kedua dilakukan perhitungan terhadap performance kompetitor, yaitu Kitela dengan menggunakan flexible packaging dan Switatos menggunakan pouch. Dan perhitungan performance kompetitor menggunakan rumus sebagai berikut. Performance kompetitor X sama dengan sigma total responden pada skala I dikali nilai skala I dibagi total responden, dan didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Karakteristik teknis. Dalam melakukan perhitungan QFD perlu dilakukan penyesuaian bahasa yang lebih teknis dari customer requirement. Berikut adalah tabel dari karakteristik teknis. Hubungan customer requirement dengan technical response. 9 berarti memiliki hubungan yang kuat, 3 hubungan sedang, dan 1 yang lemah. Dapat dilihat pada tabel dengan karakteristik keinginan konsumen, yaitu kemasan kuat memiliki hubungan yang kuat dengan material kemasan yang tidak mudah rusak, sedangkan memiliki hubungan yang lemah terhadap material kemasan transparan dengan important rating 3,90. Hubungan karakteristik keinginan konsumen yang lainnya dengan technical respon dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, tabel 4.2 yaitu merupakan prioritas technical response. Yang menjadi prioritas utama yaitu desain label dan seterusnya. Berdasarkan urutan prioritas technical response, dijabarkan penjelasan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, desain label. Pada desain label, konsumen menginginkan agar kemasan produk dapat mencantumkan komposisi produk dan tanggal kadaluarsa. Selain kedua hal tersebut, desain label juga termasuk warna kemasan produk. Kami memilih warna yang lebih sesuai dengan warna asli ubi ungu dengan gambar ubi ungu yang menyebar pada kemasan. Dengan begitu, konsumen akan lebih mengenal produk yang kami jual. Pada kompetitor yang memiliki performa yang lebih tinggi, yaitu kompetitor 2. Oleh karena itu,
kami akan melakukan pertimbangan lebih terhadap desain produk kompetitor 2. Selanjutnya, material kemasan yang ringan. Material kemasan yang memiliki bobot yang cukup ringan yaitu kemasan yang terbuat dari kertas dan plastik. Kemasan yang paling sesuai dengan karakteristik ubi ungu yaitu kemasan plastik, karena nantinya plastik akan diisi gas inert sehingga akan dapat mempertahankan kondisi produk. Pada kompetitor yang memiliki performa yang lebih tinggi yaitu kompetitor 1. Tapi perbedaan itu hanya sedikit karena kedua kemasan menggunakan kemasan plastik. Selanjutnya, desain akses buka tutup kemasan. Untuk mempermudah konsumen menyimpan kembali produk yang telah dibuka, maka dibutuhkan akses untuk membuka dan menutup kemasan. Oleh karena itu, kemasan produk yang dirancang akan ditambahkan zipper pada bagian atas kemasan, sehingga akan memungkinkan untuk ditutup kembali setelah dibuka. Pada kompetitor yang memiliki performa yang lebih tinggi yaitu kompetitor 2. Oleh karena itu, akan dilakukan pertimbangan lebih terhadap desain produk kompetitor 2. Selanjutnya, material kemasan yang tidak mudah rusak. Material kemasan yang tidak mudah rusak yaitu kemasan yang terbuat dari metal dan plastik. Tetapi, sesuai dengan technical response nomor 2, konsumen menginginkan kemasan yang ringan, sehingga material kemasan yang sesuai yaitu kemasan yang terbuat dari plastik. Pada performa produk kompetitor, tidak terlalu jauh bedanya karena kedua produk menggunakan material yang sama yaitu plastik. Yang terakhir, material kemasan yang transparan. Material kemasan yang transparan yaitu plastik dan gelas. Tapi berdasarkan prioritas sebelumnya, konsumen menginginkan kemasan yang ringan dan tidak mudah rusak. Sehingga jika menggunakan material kaca, maka akan membuat kemasan menjadi berat dan material kaca tidak cukup kuat untuk melindungi produk karena kaca cukup rentan ketika terkena benturan. Oleh karena itu, material kemasan yang paling sesuai yaitu kemasan yang terbuat dari plastik. Pada produk kompetitor kedua, kemasan memiliki nilai performa yang rendah karena kedua produk tidak memungkinkan konsumen melihat isi produk. Oleh karena itu, pada kemasan produk yang akan dirancang akan memungkinkan konsumen untuk melihat bagian dalam produk. Dan bagian transparan kemasan akan diletakkan di bagian belakang, yaitu hanya bagian kecil saja. Prototipe kemasan primer. Berdasarkan dari hasil quality function deployment yang telah diperoleh, bahwa kemasan kompetitor 2 pouch packaging merupakan kemasan yang paling signifikan dengan customer requirement, sehingga diputuskan untuk membuat kemasan produk keripik ubi ungu ini dengan menggunakan pouch packaging, yang mana kemasan ini terbuat dari materi yang ringan dengan ukuran panjang 6,5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi sebesar 10 cm. Pada gambar 4.1, merupakan bagian depan kemasan produk yang terlihat memiliki desain label yang menarik, dan juga kemasan ini didesain untuk dapat akses buka tutup kemasan yang berguna untuk menyimpan produk itu kembali tanpa terkontaminasi bakteri dari luar. Pada gambar 4.2, merupakan kemasan primer tampak dari bagian belakang, yang secara garis besar menampilkan informasi tentang produk keripik ubi ungu ini, seperti informasi nilai gizi yang dimiliki. Prototipe transport packaging. Dalam mempermudah proses distribusi produk ini, maka diperlukan kemasan transport yang mana berguna untuk menampung produk ini dalam jumlah yang banyak. Pada gambar 4.3, merupakan kemasan transport tampak dari bagian atas, yang memiliki panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi sebesar 21 cm. Dan ukuran kemasan transport itu dapat menampung kemasan primer sebesar 24 bungkus dalam satu buah kemasan transport. Pada gambar 4.4, merupakan kemasan transport tampak dari bagian depan yang terlihat desain logo dari produk yang di bawah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada awalnya customer requirement kemasan produk ubi ungu terdapat 12 atribut dan kemudian berkurang karena importance rating yang tidak mencapai nilai 3, sehingga tersisa 10 atribut yang menjadi acuan dalam penentuan hubungan customer requirement dengan technical response, dan didapatkan prioritas pada technical response secara berturut-turut, yaitu desain label, material kemasan yang ringan, desain akses buka tutup kemasan, material kemasan yang tidak mudah rusak, material kemasan transparan, dan bentuk kemasan yang simple. Dan didapatkan hasil bahwa kemasan yang paling sesuai dengan customer requirement yaitu kompetitor 2, sehingga kemasan primer produk dirancang dengan bentuk pouch packaging dengan ukuran 6,5 x 3 x 10 cm. Demikianlah akhir dari presentasi kami, semoga dapat bermanfaat bagi penonton.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.